Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah seperti biasa kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadal kitab asy-syaikh Mambarokatil Anam Abdullah Ba'alawi al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ummi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 71. Masih halaman 71, alinea paling bawah. 14 dari bawah. Pas alinea halaman 71, 14 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahammil umuri, termasuk perkara yang paling penting, alal mujahidi, bagi orang yang berjuang, fisabilillahi, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa aujabiha, dan paling wajib, alaihi, bagi mujahid, bagi pejuang di jalan Allah, wa akidiha, dan paling dikuatkan, paling muakkad, paling ditekankan oleh Rasulullah, fi haqqihi, di dalam haknya mujahid, adalah al-ikhlasu, ikhlas, lillahi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi jihadihi, di dalam berjuangnya, di dalam berjihadnya di jalan Allah. Jadi kita masih membahas tentang berjihad di jalan Allah. Jadi orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjuang di jalan Allah itu pertama perang fisabilillah, itu yang paling utama. Yang kedua adalah berdakwah, kemudian mendukung usaha-usaha dakwah, kemudian berikutnya adalah memakmurkan masjid, mensyiarkan Islam, itu juga bagian dari berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal yang paling penting dilakukan bagi seorang yang berjuang di jalan Allah adalah ikhlas amalnya, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah dan bukan niatan-niatan lain. Jadi semata-mata ikhlas karena Allah, selesai, maka dia akan mendapatkan ridho Allah. Tapi kalau punya niatan-niatan lain, maka berjuangnya di jalan Allah tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik.
baik berjuang di jalan Allah maupun amal-amal akhirat lainnya juga harus ikhlas karena Allah. Sholat ikhlas karena Allah, mengaji ikhlas karena Allah, beribadah ikhlas karena Allah, bersedekah ikhlas karena Allah. Kalau niatnya bukan karena Allah, maka orang tersebut akan rugi karena tidak mendapatkan keridhaan Allah dan amal-amalnya akan ditolak. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai kita sudah merasa ibadah lalu amalnya ditolak karena bukan karena Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa ayyurida, dan hendaklah dia mengharapkan bihi, dengan perjuangan itu, wajhallahi ta'ala, keridhaan Allah ta'ala. Jadi mengharapkan keridhaan Allah. Wa nusrata dinihi, dan menolong agama Allah. Tujuan berjihad menolong agama Allah. Wa i'la'i kalimatihi, menegakkan kalimat Allah, menegakkan Islam. Jadi tujuan-tujuan yang diperbolehkan adalah ikhlas karena Allah, kemudian mengharapkan keridhaan Allah, menolong agama Allah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan yang diharuskan bagi seorang yang berjuang di jalan Allah. Duna gharadin akhara, bukan tujuan lain. Min mura'in nasi, berupa pamer kepada manusia, riya kepada manusia. Jadi bukan karena riya, biar dianggap hebat pejuang Allah, biar bisa dianggap orang alim lalu berdakwah di jalan Allah karena ingin dipuji oleh orang lain, bukan ingin mendapatkan biar disangka dia dermawan, bukan biar disangka dia rajin sholat, tetapi hanya mengharapkan keridhaan Allah dan tidak untuk penilaian baik orang lain. Ingin mendapatkan penilaian baik orang lain namanya riya. Allah tidak berkenan memberikan pahala. Na'udzubillah min dzalik. Wa talabiz zikri, mencari sebutan yang baik. Jadi tujuan yang tidak diridhai Allah adalah riya. Yang kedua, mencari popularitas biar dirinya dikenal karena dermawan, karena orang soleh, maka tidak dibenarkan tujuan ini. Wa manzilati, dan kedudukan indahum, di sisi manusia. Tujuannya jabatan, tujuannya kedudukan, tujuannya penilaian baik. Itu semua menyebabkan amal-amal tidak bernilai di sisi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa naili ghanimatin, dan memperoleh ghanimah. Ghanimah itu harta, atau dalam konteks ini adalah harta rampasan perang. Ghanimah itu arti sebenarnya adalah harta rampasan perang, itu ghanimah. Sering ghanimah itu juga dipakai buat harta yang melimpah, itu juga disebut ghanimah. Arti sebenarnya ghanimah adalah harta rampasan perang. Kayak konteks dengan ini adalah orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian tidak bertujuan mendapatkan harta rampasan perang. Na'udzubillah min dzalik. Au syai'in min huduzid dunya, atau apapun dari bagian-bagian dunia. Itu usahakan kita semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah, maka itulah amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau karena riya, karena ingin pangkat dan jabatan, karena ingin mendapat penilaian baik, atau karena harta yang banyak, maka tidak bernilai amal-amal kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man ghaza, barang siapa yang berperang fi sabilillah, di jalan Allah, walam yanwi, dan dia tidak niat, illa, kecuali ikolan, mendapatkan ikolan pengikat unta. Maksudnya dia akan niatnya dapat unta.
falahu maka baginya manawa apa yang ia niatkan. Dia mungkin dapat unta tetapi keridhaan Allah tidak didapatkan. Jadi dia mungkin dapat harta tapi keridhaan Allah tidak didapatkan. Jadi orang niat berperang di jalan Allah, nanti musuhnya lari, dia dapat bagian unta, maka dia dapat yang ia niatkan tetapi tidak mengharapkan keridhaan Allah, tidak dapat pahala dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala rajulun, seseorang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku akifu berdiri al-mauqifa di tempat berdiri di dalam perang, uridu mengharapkan wajhallahi keridhaan Allah, wa uridu dan juga saya mengharapkan ayyura dilihat mautini amal-amalku. Ya Allah, ya Rasul, saya berperang karena Allah, tapi karena ingin dilihat amal-amalku juga oleh orang lain. Bagaimana ini ya Rasul? Falam yarudda alaihi, Rasul tidak menjawab hatta nazalat, sehingga turut ayat ini. Jadi ada orang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, saya ikut berperang di jalan Allah, saya mengharapkan keridhaan Allah, tapi saya ingin dinilai baik juga oleh orang lain, biar saya ini disebut orang baik atau orang yang berikut berjuang di jalan Allah. Rasul tidak menjawab sehingga turunlah ayat ini, Allah yang menjawab. Faman kana yarju liqa Allahi liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa man kana yarju, barang siapa yang mengharapkan liqa Allahi, perjumpaan, liqa rabbih, perjumpaan dengan Tuhannya, fal ya'mal, maka beramalah amalan solihan, amal soleh, wala yusyrik, dan tidak menyekutukan bi ibadihi, dengan bi ibadati rabbihi, ibadah kepada Tuhannya, ahadan, kepada seorang pun. Jadi beramal solehlah, berjihadlah, ikhlaslah karena Allah. Jangan menyekutukan ibadahnya dengan tujuan-tujuan lain kepada niatan orang lain, biar dipuji orang lain, biar dinilai baik oleh orang lain. Itu amalnya juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Rasul diam, Allah yang menjawab. Jihad itu luar biasa, salah niat nggak dapat apa-apa. Jadi jihad itu kalau ikhlas pahalanya luar biasa, tapi kalau salah niat maka tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beramal solehlah, wala yusyrik, tidak menyekutukan di ibadatihi, ibadahnya, ahadan, dengan seorang pun. Artinya jangan punya tujuan musyrik, yaitu menduakan Allah, untuk Allah juga, untuk orang juga. Maka yang kepakai untuk orang, Allahnya tidak mau memberikan pahala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi beramal soleh, ikhlas karena Allah, selesai, maka kita mendapatkan keridhaan Allah. Jadi yang dicari di dunia ini keridhaan Allah, bukan harta. Harta itu alat, bukan uang. Uang itu alat, bukan rumah mewah itu alat. Semuanya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakila, dan dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil nami, seseorang dia terbunuh untuk ghanimah, untuk harta rampasan perang. Warrajulu, ada orang lain, yuqatilu, terbunuh di jalan Allah, lizikri, karena ingin mendapatkan nama baik, karena ingin mendapatkan sebutan baik. Warrajulu, dan ada seseorang, yuqatilu, yang terbunuh di jalan Allah, terbunuh liyura makanahu, agar dilihat kedudukannya, agar dilihat kedudukannya. Jadi pertama untuk harta, kedua untuk nama baik, ketiga untuk pangkat dan jabatan atau kedudukan. Fa ayyu dzalika fi sabilillah, manakah di antara tiga itu yang di jalan Allah ya Rasul?
Manakah ketiga itu yang di jalan Allah yang Rasul? Ada orang yang tujuannya ghanimah, harta rampasan. Ada yang tujuannya nama baik, sebutan baik, dan ada yang kedudukannya ingin jabatan ya Rasul. Manakah di antara tiga itu yang fisabilillah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala, barang siapa yang terbunuh berperang, barang siapa yang berperang litakuna, agar kalimatullahi, kalimat Allah, hiyal mulia, adalah mulia, fahuwa fi sabilillah, merekalah di jalan Allah. Jadi barang siapa yang berperang tujuannya kalimat Allah adalah mulia, dia adalah di jalan Allah. Artinya Rasul bersabda, ketiga orang tadi tidak di jalan Allah. Ketiga orang tadi meskipun berperang di jalan Allah, bukan karena Allah, tidak mendapatkan apa-apa, hadirin sekalian. Wa fi hadisin, di dalam hadis ini, as-salasatul ladzi qala fihim, tiga orang yang Rasul sabdakan tentang mereka sallallahu alaihi wasallam, innahum, mereka itu, bahkan ada yang lebih gawat lagi, innahum, mereka itu awwalu khalqin, makhluk Allah yang pertama, awwalu khalqillahi, makhluk Allah yang pertama, tus'iru bihimun nar, yang merasakan api neraka, naudzubillah min dzalik. Jadi berjihad di jalan Allah salah niat, dia orang yang pertama masuk nerakanya Allah, naudzubillah min dzalik. Berarti kita berusaha untuk amal-amal kita ini ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kebakaran. Innalillahi.
Lihat kebakaran. Gak usah deh, namanya kebakaran. Uruskan diri sendiri. Orang mau lihat atau tidak, yang penting kita beramal, karena orang mau tahu atau tidak. Iya, kelihatan tanggul. Aduh, maaf. Oh iya, jauh ya. Fokus pada Kalau buat kita jabrel, jabrelnya.